Adik-adik, kakak sangat bersyukur banget adik-adik masih setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah online, kita bersatu dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala. Amin. Adik-adik, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Pasti semuanya udah siap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Adik-adik semuanya ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Kita mau nyanyi lagu judulnya Do, Re, Mi. Yuk kita nyanyi sama-sama. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Dan saat ini kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dan biarlah saat kami mempelajari firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun kami dan menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan 31. Judulnya Yesus diolok-olokkan. Amang akan membaca, mari ikuti dengan seksama. Silakan dibuka Alkitabnya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ada yang kasih Tuhan, kita masih dalam persiapan merayakan Paskah, dan kita memperingati beberapa minggu ini. Firman Tuhan mau mengatakan bahwa betapa Tuhan Yesus mengalami pengalaman yang menyakitkan untuk keselamatan kita. Demi penebusan dosa adik-adik dan juga amang pendeta dan semua orang.
Nah, hari ini mari kita belajar dari peristiwa ketika Tuhan Yesus diolok-olok. Tahu kan diolok-olok? Diolok-olok itu dibully atau diejek-ejek, tidak dihormati lah, karena dia betul-betul direndahkan dan sambil tertawakan. Dan dengan perkataan-perkataan ledekan yang biasanya juga lawakan, sehingga orang yang diledek itu atau diolok-olok itu sebenarnya sesungguhnya direndahkan kehormatannya. Nah, ada yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengalami hal ini. Ketika dia diolok-olok, bukan cuma sekedar setelah disesah, lalu Tuhan Yesus diolok-olok, dikenakan mahkota duri. Tahu kan mahkota? Kalau mahkota biasanya raja, ratu yang pakai itu. Tapi ini dimahkotakan dari duri. Duri pohon mawar hutan. Durinya itu panjang-panjang. Terus dikenakan menjadi mahkota. Seolah-olah Tuhan Yesus digambarkan menjadi raja, padahal untuk menghina Tuhan saat itu. Nah, adik-adik kasih Tuhan, seberapapun sakitnya, malunya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap diam dan mau tetap taat. Inilah keteguhan hati itu. Seberapapun sakitnya, seberapapun dihinanya, dia tetap memilih, Tuhan kita tetap memilih untuk taat kepada panggilan dan pengutusannya. Apa itu? Supaya semua kita dibebaskan dari dosa. Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak membela diri. Tujuannya apa? Bahwa di dalam keadaan susah, kita bisa tetap taat kepada Tuhan. Itu yang mau diajarkan Tuhan Yesus. Teguh hatinya, keteguhan hatinya itu yang membuat Tuhan Yesus bertahan dalam penderitaan ini. Ada yang kasih Tuhan, adik-adik dan Amang adalah anak-anak Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan. Mari pelajari dari peristiwa ini, bahwa sesungguhnya semua orang pasti akan mengalami masalah, sedih, susah, ya. Atau mungkin diejek-ejek orang, atau mungkin direndahkan oleh orang lain. Mungkin teman sendiri meledek kita. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan gini, jangan engkau mau menjadi berdosa karena ejekan atau hinaan orang lain. Miliki keteguhan hati. Hati yang taat pada firman Tuhan akan membawa kita taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala situasi. Sehingga tidak menjadi alasan, aku kan susah, aku kan diginiin. Enggak begitu. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kita. Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita, dia mengajarkan dalam semua hal, dalam segala situasi. Tetaplah memilih untuk tetap berbuat baik dan taat. Dan tidak meninggalkan Tuhan. Amang yakin peristiwa Paskah itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Daripada adik-adik dan juga kepada Amang Pendeta. Oleh karena itu, tetaplah teguh, sukai pengajaran firman Tuhan. Kalau engkau diejek orang lain, engkau dibully, engkau dihina oleh orang lain, jangan patah hati, jangan kecil hati. Tetap ingat, Tuhan Yesus menderita untuk saya sehingga saya bisa mampu. Tuhan Yesus sudah diperlakukan demikian. Nah, di sisi lain, kalau engkau lebih kuat, engkau lebih besar badanmu, atau engkau lebih banyak mainanmu, jangan hina orang lain, atau rendahkan kehormatan orang lain, supaya kamu bisa ketawa. Itu nggak boleh, pantang. Karena apa? Kita anak Tuhan. Tuhan sudah menahan itu, Tuhan sudah menderita itu. Supaya kita bisa hidup tetap lebih baik. Karena Tuhan mengajarkan kebaikan kepada kita. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Dan biarlah melewati firman Tuhan, kami boleh bersama belajar bahwa kami memiliki keteguhan hati untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk sengsara dan derita yang Tuhan terima, supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah sebagai anak-anak Tuhan kami tetap memilih. Dalam segala suasana kami boleh menghormati Tuhan. Dengan menghormati teman kami, menghargai orang lain. Dan kami tetap bertahan di dalam segala situasi pun, kami tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tetap sehat, tetap bahagia. Kalau keluar rumah pergunakan masker.
Semoga semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau nyanyi lagu dengan judul Bawa Persembahanmu. Kita nyanyi sama-sama ya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Tepuk tangan untuk adik-adik sekolah minggu. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang masih mau terus beribadah online seperti ini. Tidak boleh ya adik-adik sampai tidak beribadah setiap hari minggunya. Selalu harus mendengarkan firman Tuhan. Ya, seperti tadi, siapa yang sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta Panjaitan? Sudah semua mendengarkan? Good job. Tetap loh, Kak Leli bersama dengan Momo. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga semuanya ya. Nah, kali ini adik-adik, Kak Leli sama Momo mau bercerita tentang Alkitab kita. Tapi sebelumnya, apa dulu Momo? Berdoa. Kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Momo yang pimpin doa hari ini, oke? Yuk Momo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu. Nah adik-adik, sebelum Kak Leli lanjut ya, Momo duduk yang manis. Kak Leli akan siapa yang tahu diambil dari mana? Siapa yang tahu Alkitabnya diambil dari mana? Matius. Good job. Matius berapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Matius 27. Betul. Ayat yang keberapa? 27 sampai dengan 31. Oke ya, Kak Leli bacain dulu ya untuk adik-adik sekolah minggu ya. Judulnya adik-adik tahu nggak? Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya.
Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik, cerita minggu ini tentang Yesus diolok-olok. Adik-adik tahu nggak? Nah, seperti Momo tahu nggak apa yang terjadi sama Tuhan Yesus saat itu? Kak Leli sangat sedih, Kak Leli sangat teriris hatinya dan ingin menangis. Adik-adik bisa bayangkan saat itu yang terjadi? Tuhan Yesus ingin disalibkan. Lalu tadi apa lagi? Momo, Tuhan Yesus diapain? Diludahi. Oh, diludahi adik-adik. Lalu diapain lagi? Diberikan mahkota berduri. Nah, adik-adik, mahkota berduri. Siapa di sini yang mau memakai mahkota berduri? Tusuk di kepalanya di sini. Sakit nggak? Sakit ya adik-adik? Itulah yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Diberikan mahkota berduri, yang pastinya bakal berdarah nggak ya adik-adik? Berdarah nggak kepala Tuhan Yesus kita? Berdarah. Tapi Yesus kuat. Yesus tegar. Walaupun sudah diludahi, diberikan mahkota berduri, bahkan sudah diolok-olok, Yesus tetap tegar. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus melakukan itu untuk apa? Untuk menghapus dosa siapa, Momo? Dosa Momo, dosa Kak Leli, dosa adik-adik semua, ya. Tapi saat ini yang ingin Kak Leli ajarkan bukan karena Tuhan Yesus selain ingin menghapus dosa kita semua, bukan untuk menghapus dosa aja yang Kak Leli ingin ajarkan. Tuhan Yesus sudah menghapus dosa manusia. Tuhan Yesus sudah menjalankan perintah Bapa di surga. Tapi yang paling penting, yang ingin Kak Leli sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu adalah yang paling penting di dunia ini, ya. Karena kalau dibilang menghapus dosa manusia, Tuhan Yesus kita itu yang paling hebat. Jadi tadi tidak ada lagi yang lebih hebat selain Tuhan Yesus kita, ya. Tak ada lagi yang bisa sanggup manusia menjalankannya selain Tuhan Yesus kita, ya. Satu hal yang ingin kalian ajarkan di sini. Lihatlah di sini ya Momo ya, ketegaran, kehebatan, kesabaran hati Tuhan Yesus kita. Itu yang mau kalian diajarkan. Kenapa kalian dibilang? Coba kalian mau tanya. Tuhan Yesus tadi dikatakan apa? Diludahi, cuy katanya. Diludahi oleh pengawal-pengawal. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus marah? Tidak. Selain diludahi apa lagi? Siapa yang tahu? Tuhan Yesus dicambuk. Ngomong tahu nggak? Tuhan Yesus dicambuk. Habis dicambuk apa? Dikasih mahkota berduri. Karena kalian mau tanya, adik-adik jangan-jangan kayak Momo nih, dicubit doang. Aduh. Nah, kan? Dicubit aja sama kalian ini kamu Momo udah kesakitan. Tuhan Yesus tidak. Nah, sekarang kalian mau tanya sama adik-adik. Kalau adik-adik ada yang mengganggu, ada yang nakalin lagi bermain, adik-adik membalas tidak? Tidak, ya. Saat adik-adik dipukul, dijahatin, diledekin sama teman-teman, mau di sekolah, mau teman bermain, ingat satu ajaran Tuhan Yesus, ya. Adik-adik harus sabar. Momo harus sabar. Tidak boleh membalas. Yang ada doain atau nasehatin. Kamu jangan cubit aku dong. Aku memang berbuat nakal apa sama kamu?
kok kamu nakalin aku? Nah seperti itu. Atau kadang adik-adik ada yang lagi bermain lalu dibisikin kayak gini misalnya, Momo, yuk jangan temenin si A yuk. Si A itu kan orangnya belum mandi, kita nggak usah temenin yuk. Hah. Atau mau seperti itu. Lalu adik-adik marah. Ngapain lu bisik-bisik gak mau nemenin gua? Lalu adik-adik marah. Boleh gak begitu Momo? Nggak boleh Kak Leli. Nah, biarin aja. Kalau dia gak mau temenan sama kita, ya biarin aja. Yang penting masih ada siapa yang menemani kita. Ada mama, ada papa, ada abang, ada adik di rumah. Atau masih ada Tuhan Yesus. Nah, kita harus meneladani dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Itu yang paling penting adik-adik. Yaitu apa? Tadi ya, tegar. Tuhan Yesus kita tegar dan apa Momo? Sabar Kak Leli. Iya sabar. Momo, kalian mau tanya, Momo itu orangnya sabar nggak? Aku sabar Kak Leli. Aku pernah dinakalin temen aku. Katanya aku dibilang, Momo jorok. Tapi aku biarin aja. Aku cuma berdoa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan maafkan mereka ya. Aku tetap sayang sama mereka. Oh gitu. Iya nah. Adik-adik siapa yang seperti Momo? Ya. Terus apalagi Momo? Misalnya Kak Leli, aku sekarang ini mau sekolah. Kadang aku bingung. Aku kan masih kelas 1. Aku kadang belum bisa tambah-tambahan. Tapi aku berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, Momo berdoa gimana? Aku bilang, Tuhan Yesus, berikan aku kecerdasan agar aku bisa mengerjakan PR tambah-tambahan ini. Adik-adik juga gitu yang masih batita, yang udah kelas 2, dan seterusnya. Mungkin yang batita lagi belajar menghitung. Belajar menghitung 1, 2, 3, 4, sampai 10, sampai 20, atau 30, 40. Tapi susah. Aduh gimana ya? Adik-adik tidak boleh langsung putus asa, tapi harus seperti Tuhan Yesus, tegar, ya. Seperti Tuhan Yesus tegar, lalu apa? Berdoa dan berhikmah. Berhikmah itu intinya berdoa dan meminta adik-adik ya. Tuhan Yesus, berikan aku kecerdasan agar aku dapat belajar menghitung angka. Gitu untuk yang batita. Gitu juga untuk yang kelas 1. Gitu juga untuk yang kelas 2. Seperti itu adik-adik ya. Kak Leli mengajarkan adik-adik untuk tegar dalam hal apapun. Dalam belajar, dalam bermain bersama teman-teman, dan dalam masalah apapun. Atau mungkin ada yang sakit mama papanya, atau adiknya, atau kakaknya. Kita harus tegar. Lalu caranya tegar seperti apa lagi? Kita harus penuh dengan doa yang memoy dengan doa. Ya, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Coba nih, sekarang Kak Leli mau coba adik-adik ikutin Kak Leli, ya. Atau mungkin di sebelahnya ada mama papanya, di kanan kirinya ada mama papanya, ya kan? Nah, kita coba ikutin ucapan Kak Leli. Seperti ini ya. Ya Tuhan, tolonglah aku agar bisa meneladanimu untuk memiliki ketegaran hati dalam belajar di sekolah dan di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik bisa berdoa seperti itu. Gimana caranya menjadi adik-adik yang tegar? Gimana caranya kita bisa meneladani siapa Momo? Tuhan Yesus. Yeay, betul ya adik-adik. Jadi kita harus bisa seperti itu. Nah,
cerita kalian hari ini seperti itu dulu. Jadi adik-adik harus bisa tegar. Tuhan Yesus walaupun sudah diludahi, sudah dicambuk, sudah diberikan mahkota berduri sampai berdarah-darah, ya adik-adik, Tuhan Yesus tetap tegar. Karena Tuhan Yesus melakukan itu karena perintah Bapa di surga. Gitu juga dengan adik-adik. Ya adik-adik ya. Harus bisa tegar dan sabar ya. Seperti Momo. Momo juga seperti itu, adik-adik juga harus seperti itu. Oke adik-adik, jangan lupa tidak boleh nakal, harus kuat dan tegar seperti Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, sekian dulu cerita Kalehi di hari Minggu ini. Semoga adik-adik selalu sehat selalu di masa pandemi ini. Dan jangan lupa selalu beribadah online setiap hari Minggu. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah, love you. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama